Kapal itu bernama Samudra Jaya. Sebuah kapal penumpang yang 10 tahun lalu dinyatakan hilang saat tsunami besar menghantam perairan selatan. Pada hari itu laut berubah menjadi dinding hitam yang menelan segalanya. Dan Samudra Jaya lenyap bersama puluhan penumpang tanpa sempat mengirim sinyal darurat. Tidak ada bangkai kapal, tidak ada mayat, hanya laut yang kembali tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Selama bertahun-tahun, keluarga korban hidup dalam penantian yang pahit. Samudra Jaya menjadi legenda kelam di kalangan nelayan. Disebut-sebut sebagai kapal yang diambil laut dan tidak akan pernah kembali. Peta pelayaran menandai lokasi hilangnya kapal itu dengan lingkaran merah sebagai peringatan akan maut yang tak terlihat. 10 tahun kemudian, pada suatu pagi berkabut, seorang nelayan melihat bayangan besar mengambang di kejauhan. Ketika kabut mulai menipis, jantungnya serasa berhenti. Itu adalah Samudra Jaya. Cat putihnya masih utuh, namanya masih jelas terbaca, seakan baru saja berlayar kemarin. Kabar itu menyebar dengan cepat, membuat pelabuhan gempar. Kapal itu ditarik perlahan ke dermaga, diiringi tatapan ngeri dan rasa tak percaya. Tidak ada tentan kerusakan parah akibat tsunami. Tidak ada karat berlebihan, bahkan bendera kapal masih tergantung rapi. Saat pintu kapal dibuka, suasana menjadi semakin mencekam. Kabin penumpang bersih, koper-koper tersusun di rak, dan meja makan masih dipenuhi piring yang telah mengering oleh waktu. Seolah seluruh penumpang menghilang dalam satu tarikan napas. Di ruang kemudi, jam dinding berhenti tepat pada waktu tsunami terjadi. Buku catatan kapten terbuka pada halaman terakhir, berisi satu kalimat yang terpotong, tintanya luntur oleh udara asin. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kepanikan, hanya keheningan yang membeku. Petugas menemukan pakaian awak kapal tergantung di kamar masing-masing. Sepatu tersusun rapi di bawah ranjang, dan foto keluarga masih menempel di dinding. Kapal itu terasa seperti museum kehidupan yang ditinggalkan secara mendadak. Yang paling mengganggu adalah dapur kapal. Panci masih berada di atas kompor, dan sisa makanan telah mengeras menjadi bentuk yang tak lagi dikenali. Bau laut bercampur dengan aroma sesuatu yang tak wajar, membuat siapapun yang masuk merasa pusing dan sesak. Malam pertama kapal itu bersandar, penjaga dermaga mengaku mendengar suara langkah kaki di atas dek. Ada pula yang bersumpah mendengar suara tawa anak kecil dari dalam kapal, meski tak satupun manusia berada di sana. Lampu-lampu kapal menyala sendiri lalu padam kembali. Tim penyelidik mencoba menjelaskan secara logis, menyebut arus laut dan fenomena alam sebagai penyebab kembalinya kapal itu. Namun tidak satupun teori mampu menjelaskan bagaimana kapal bisa bertahan utuh selama 10 tahun tanpa awak dan tanpa perawatan. Laut seharusnya sudah menggerogotinya hingga tak bersisa. Beberapa barang penumpang ditemukan berubah posisi dari hari ke hari. Koper yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka, dan foto-foto keluarga muncul di tempat yang tak pernah disentuh. Seolah ada sesuatu yang masih menjaga kapal itu. Penduduk sekitar mulai menolak keberadaan Samudra Jaya di pelabuhan. Mereka percaya kapal itu membawa sisa tragedi yang belum selesai, arwah yang tak pernah menemukan jalan pulang. Setiap malam, suasana pelabuhan terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Akhirnya, diputuskan untuk menarik kapal itu kembali ke laut lepas. Tidak ada yang berani membongkarnya lebih jauh, dan tidak ada keluarga korban yang sanggup naik ke atasnya. Samudra Jaya perlahan dilepas, menghilang di balik kabut yang sama seperti saat ia muncul. Beberapa hari kemudian, nelayan melaporkan melihat kapal putih tanpa awak berlayar menjauh, tanpa arah yang jelas. Tidak ada suara mesin, hanya gelombang yang mengiringinya. Laut kembali menyimpan rahasianya. Hingga kini, Samudra Jaya tetap menjadi misteri. Kapal yang hilang karena tsunami, kembali setelah 10 tahun dalam keadaan utuh namun kosong. Dan tak seorang pun tahu kemana para penumpangnya pergi atau apakah mereka benar-benar pernah pergi sama sekali.